Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Indriani, kelas 12 Perbankan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi etos kerja masyarakat Indonesia. Apa sih tenaga kerja dan etos kerja itu? Tenaga kerja yaitu angkatan kerja atau penduduk yang berada dalam batas usia kerja, sedangkan etos kerja diartikan sebagai semangat kerja atau karakter dalam bekerja. Seperti apa sih karakter dalam bekerja yang tinggi itu? Yaitu pertama, mempunyai penilaian yang positif terhadap hasil kerja manusia. Kedua, menempatkan pandangan tentang kerja sebagai suatu hal yang amat luhur bagi eksistensi manusia. Ketiga, kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. Keempat, kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan dan sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. Kelima, kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah. Sedangkan kriteria etos kerja yang rendah itu ialah satu, kerja dirasakan sebagai suatu hal yang membebani dirinya. Kedua, kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja manusia. Ketiga, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Keempat, kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Kelima, kerja dihayati hanya sebagai bentuk rutinitas hidup. Nah, etos kerja juga memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu ada agama, budaya, sosial, politik, kondisi lingkungan atau geografis, pendidikan, dan motivasi dari dalam diri. Nah, etos kerja masyarakat dalam Indonesia itu mempunyai karakter biasanya satu, enggan bersusah-susah. Kedua, hipokritis atau munafik. Ketiga, enggan bertanggung jawab. Keempat, berjiwa feodal. Kelima, berjiwa artistik. Meningkatkan etos kerja dalam masyarakat itu yaitu menumbuhkan sikap optimis. Kedua, percaya diri. Ketiga, tidak takut gagal. Dan keempat, menghargai waktu. Selanjutnya, peran pemerintah dalam membangun etos kerja masyarakat Indonesia. Di bidang ekonomi, pemerintah mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan industri. Di bidang pendidikan, pemerintah meningkatkan kualitas lembaga pendidikannya. Di bidang politik, pemerintah menegaskan arah politik bebas Indonesia, meningkatkan persiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas serta memperkuat SDM-nya. Di bidang agama, pemerintah meningkatkan peran dan fungsi lembaganya. Di bidang sosial dan budaya, pemerintah mengembangkan dan membina kebudayaan sosialnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.